Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi untuk Anda-Anda yang mungkin baru bergabung, karena selama bulan Ramadan ini lebih baik kelasnya di merger ya, biar lebih efektif gitu ke depannya. Kalau nanti ada beberapa yang mau diulang, saya akan selalu fasilitasi. Gitu. Oh ya, saya belum perkenalan diri. Mungkin ada beberapa yang belum tahu, ada beberapa sudah kenal. Nama saya Rezi. Saya dosen di FEB UI, terus di samping itu saya juga research assistant profesor di Departemen Statistik SNU, dan sekarang sudah aktif menjadi peneliti di BRIN, di Data Science Informasi. Nah, jadi mungkin Anda udah nonton beberapa video yang udah saya sampaikan pada beberapa minggu yang lalu, terutama tentang termin 2. Termin 2 itu lebih banyak tentang optimasi sebenarnya dibandingkan dengan termin 1. Kalau termin 1 kan Anda belajar banyak tentang klasifikasi ya, klaster cuma sedikit, tapi lebih banyak klasifikasi. Nah, kalau di termin kedua kita lebih bahas tentang optimasi. Jadi ada beberapa, intinya gini, gampangnya untuk memahami optimasi itu cuma satu, dia ada constraint atau ada batasan gitu. Nah, jadi kalau ada beberapa fungsi, sama seperti regresi, misalnya kita ada Y sama dengan beta 0 tambah beta 1, itu kan fungsi sebenarnya. Nah, tapi kalau dioptimasikan gimana ketika dia ada constraint, atau ada batasan itu, atau kalau Anda baca paper machine learning ada namanya slack variable, itu sebenarnya yang kita ingin pecahkan gitu untuk memaksimalkan fungsi. Nah, jadi saya mulai saja untuk topik minggu ini. Jadi apa namanya, sebentar aja mungkin ya, ini slide-nya nggak banyak, tapi saya coba akan melatih pola pikir Anda biar Anda lebih tahu lebih detail lagi. Jadi ini tentang integer programming. Nah, untuk bukunya mungkin berbeda dengan dosen lain ya. Ini ada buku yang menurut saya lebih baik untuk Anda pelajari. Di sini ada bukunya. Saya sudah upload di Emas kalau Anda ingin mempelajari lebih detail lagi. Ini judulnya nih. Bukunya dari Hiller. Itu judulnya adalah Introduction to Operational Research. Jadi Anda sebenarnya bisa belajar banyak di sini dibandingkan buku-buku yang lain, karena di buku sini sebenarnya lebih komplit gitu. Lebih mudah juga untuk Anda pelajari sebenarnya. Saya lanjut aja di sini. Tentang integer programming. Nah, jadi apa sebenarnya integer programming itu? Nah, di sini ada agenda yang kita akan bahas. Yang pertama ada pengantar tentang IP atau integer programming, bagaimana pemodelannya menggunakan IP, dan bagaimana ketika dia ada variabel biner. Nah, berbeda dengan linear programming dengan non-linear programming, kalau di program IP ini dia lebih ada output tentang variabel biner. Nah, kedepannya bagaimana? Kalau Anda masih ingat tentang termin 1, kita kan belajar tentang klasifikasi ya. Jadi kan klasifikasi itu bisa dikotomus atau multi-kotomus gitu. Jadi bagaimana ketika respon Anda adalah biner 1 dan 0, atau dia multi 1, 2, dan 3. Nah, jadi kita bisa maksimalkan atau kita bisa selesaikan masalah tersebut dengan menggunakan IP ini. Nah, jadi harapan saya di sini ada dua tujuan yang kita bisa dapatkan, yaitu yang pertama adalah memahami perbedaan linear programming dengan integer programming. Yang kedua, memahami dan menyelesaikan tipe permasalahan IP. Itu. Saya klaim dulu ya. Jadi untuk yang hari ini, saya akan mempraktikkan dengan R. Jadi kalau Anda ingin menghitung manual, saya persilakan Anda bisa baca di buku. Karena intinya hanya pertambahan dan pengurangan gitu. Jadi bagaimana ketika ada fungsi matematik, kalau di sebelah kanan pindah ke sebelah kiri berarti kan dikurangkan. Intinya cuma itu kok. Itu intinya seperti itu, kan mudah ya. Nah, jadi jadi nanti saya akan lebih mengajarkan bagaimana ketika ada masalah, ada fungsi, ada constraint, nah gimana kita selesaikan gitu dengan R. Jadi lebih mempermudah Anda dibandingkan Anda harus hitung manual. Nah, tapi kalau nanti diminta hitung manual ya saya juga sering meminta Anda lebih menggunakan R sebenarnya daripada harus hitung manual. Nah, jadi di sini ada dua tujuan, yaitu memahami dulu apa perbedaannya linear programming dengan IP atau integer. Yang kedua adalah memahami dan menyelesaikan tipe permasalahan IP. Nah, jadi intinya begini, kita ada masalah. Yang pertama adalah manajer dituntut mencari cara terbaik untuk mencapai tujuan. Nah, tentu ini kan masalah di semua pihak di pentahelix ya, mau itu industri, mau itu di pemerintah, maupun di akademia, dan seterusnya. Kita ingin mencari cara terbaik untuk mencapai tujuan kita. Nah, tujuannya di sini ada dua, yaitu dengan memaksimumkan output dan meminimumkan biaya. Nah, jadi ini ada tujuan kita. Jadi nanti kalau di fungsinya tentu dia ada dua fungsi. Itu bagaimana ketika dia memaksimalkan output, berarti dia harus max gitu. Kalau meminimumkan biaya, berarti dia harus fungsi minimal.
Nah, itu cara mudahnya untuk memahami optimasi. Nah, jadi di sini tentu mengikuti nanti apa constraint-nya, apa batasannya. Misalnya batasannya ada sumber daya, waktu gitu, atau spesifikasi teknis lainnya. Nah, ini yang berbeda di antara termin pertama. Termin pertama biasanya dia tidak ada constraint atau tidak ada batasan. Tapi kalau di optimasi, kita selalu dibatasi dengan masalah. Kita selalu dibatasi dengan constraint. Jadi misalnya di sini tujuannya untuk memaksimalkan output, dan salah satu keduanya adalah meminimumkan biaya. Tapi ada batasan, yaitu sumber daya dan juga spesifikasi teknis. Nah, jadi biasanya masalah seperti ini biasanya ya digunakan untuk linear programming. Tapi tentu dunia nyata nggak seindah mulus dengan apa yang kita ekspektasi ya. Jadi kan dunia nyata itu kan banyak sekali dinamiknya. Kadang nggak selalu mengikuti apa yang kita anggap benar juga gitu. Nah, jadi biasa aja digunakan linear programming itu, tapi solusinya tidak visible. Karena hanya untuk variabel integer saja. Nah, jadi hadirlah IP ini yang akan membantu Anda untuk menyelesaikan masalah atau solusi ketika dia ada variabel integer atau ketika dia ada variabel dikotomus, ya dan tidak gitu. Nah, jadi Anda bisa gunakan IP ini. Jadi Anda bisa gunakan integer programming. Jadi saya ulang lagi, tujuannya karena di sini ada dua, memaksimumkan output, meminimumkan biaya, berarti nanti ada dua fungsi, max dan minimum ya, tergantung nanti bagaimana di soal. Terus di sini yang dibatasi konsen itu banyak itu, nggak hanya dua ini, bisa jadi yang lain gitu. Di luar dari ini juga bisa. Nah, jadi biasanya masalah ini hanya digunakan linear programming. Tapi karena dibatasannya hanya cuma ada dua, ya dan tidak gitu, atau lainnya, nah bisa 1 dan 0, itu kita bisa gunakan IP untuk menyelesaikan gitu, karena dia bersifat integer. Itu yang membedakan dengan linear programming dan juga non-linear programming. Nah, jadi secara apa namanya definisi ya, ini di buku. Jadi integer programming adalah model linear programming di mana terdapat satu atau lebih variabel keputusan yang harus bersifat integer. Nah, jadi kata kuncinya di sini cuma satu, yaitu integer. Jadi itu yang membedakan dengan linear programming. Jadi kalau linear programming dia nggak harus integer, nggak masalah. Dynamic programming dia lebih digunakan untuk mencari rute terpendek gitu. Nah, kalau nanti Anda ketemu kasus integer programming, nah ini lebih membahas tentang ketika dia ada variabel integer di sana itu. Nah, di sini ada banyak sekali metodenya. Yang pertama ada pure integer programming, jadi semua variabel itu integer. Yang kedua ada mixed integer programming, jadi tidak semua variabel bersifat integer, namun terdapat paling tidak ada satu variabel integer. Jadi kata kuncinya adalah integer. Yang terakhir ada zero one integer programming. Ini adalah model khusus untuk variabel integer 0 dan 1. Biasanya ya, kalau untuk di beberapa permasalahan yang paling populer digunakan adalah ini, MIP. Jadi kadang-kadang kita asumsikan kalau dia hanya satu variabel integer, ya nggak masalah gitu. Itu cuma syaratnya saja gitu. Tapi kan hampir jarang ketika dia semua ada integer ya. Jadi, pengembangan ke depannya ketika nanti Anda baca beberapa paper, banyak lebih membahas tentang MIP atau mixed integer programming dibandingkan dua atas yang ini, dibandingkan pure integer ataupun zero one integer. Nah, itu perbedaannya. Contoh nih, yang paling mudah, ini saya ingat sekali ini soal SBMPTN. Nah, jadi di sini ada masalah ya. Jadi intinya adalah misalnya di sini pabrik keramik memproduksi dua jenis produk. Yang ada pabrik keramik, dia asumsikan dia ingin membuat dua jenis produk. Yang pertama adalah mangkuk, yang kedua adalah muk. Profitnya berapa? Nah, biasanya dia bisa mendapatkan profit 40 rupiah per unit atau muk 50 rupiah per unit. Nah, di sini ada raw materialnya. Jadi sebelum dibikin si mangkuk atau muk itu, tentu dia butuh tanah liat gitu. Nah, jadi bagaimana ketika nanti Anda punya data 1 kg per hari yang diproduksi, berapa banyak yang bisa dihasilkan tuh antara mangkuk dan muk tersebut gitu. Anda kalau mau menggunakan semuanya untuk muk boleh, tapi kan kita harus lihat dulu kira-kira di pasar bagaimana, berapa banyak orang tertarik gitu. Kan nanti berbeda lagi kalau kita bahas segmentasi pasar ya. Gitu. Nah, di sini ada constraint juga, ada namanya 40 jam kerja per hari. Jadi di sini ada batasan masalah kita yaitu tenaga kerja. Nah, jadi di sini tujuannya adalah bagaimana untuk memaksimalkan fungsinya atau formulasinya gitu. Nah, di sini misalnya ada informasi kebutuhan sumber daya kerja. Jadi kalau nanti Anda mau bikin mangkok, itu membutuhkan 1 jam per unit gitu. Jadi untuk memastikan benefit seperti apa. Atau yang kedua, ketika Anda mau bikin mangkok, di sini ada bahan bakunya 4 kg per unit.
Nah, jadi sebelum Anda mendapatkan maksimal ini, ketika Anda ingin memproduksi mangkok, berarti dia butuh 4 kg per unit dari raw material. Nah, yang kedua, di sini ada MUK. Jadi dia dibutuhkan 2 jam per unit untuk Anda bikinkan dan membutuhkan 3 kg MUK per unit. Nah, intinya kan itu. Intinya adalah bagaimana ketika Anda bisa memaksimalkan berapa jumlah mangkok dan berapa jumlah MUK agar Anda maksimum di keuntungan. Nah, jadi ini contohnya untuk formulasi maksimasi. Jadi kan mudah sebenarnya. Nah, jadi ini ada variabel integernya, yaitu berupa mangkok dan juga berupa MUK gitu. Jadi ini adalah integer kita. 1, 2, atau ada 1 dan 0. Terserah Anda nanti labelnya seperti apa. Nah, bagaimana untuk memaksimalkan keuntungan? Di sini, kita harus definisikan variabel keputusan. Yang pertama, tentu yang kita harus tahu adalah berapa jumlah mangkok yang harus diproduksi. Ini adalah X1 kita. Yang kedua, berapa jumlah MUK yang harus diproduksi. Ini adalah X2 kita. Jadi kita ingin mencari berapa jumlah X1 dan berapa jumlah X2. Nah, jadi ini adalah fungsi variabel kita gitu atau keputusan kita. Yang kedua, kita harus tentukan fungsi tujuan. Nah, karena kan tadi ada jumlah jumlah pegawai ya, jumlah orangnya, terus ada waktunya. Maka kita harus memaksimalkan fungsi tujuan. Maka di sini fungsinya adalah max gitu. Jadi jangan keliru ketika nanti ada soal ya, hati-hati ketika meletakkan nilai minimum atau maksimal gitu. Nah, jadi saya sebut di sini max-nya adalah Z gitu. Jadi 40X1 ditambah 50X2. Nah, jadi kita ingin memaksimalkan fungsi ini. Jadi fungsi Z ini adalah menjelaskan bahwa ada 40 mangkok yang harus diproduksi dan juga ada 50 MUK yang harus diproduksi gitu. Jadi ini adalah fungsi tujuan kita. Nah, jadi Anda bisa tulis seperti ini. Misalnya yang ketiga, definisikan pembatas atau constraint. Nah, jadi di sini ada 1 jam tersedia, 40 jam gitu. Jadi Anda bisa tulis seperti ini, 1X1 ditambah 2X2 kurang lebih sama dengan 40. Kan mudah ya, seharusnya Anda udah bisa ngitung ini. Sama seperti soal simak, ini ada beberapa kayak ini. Atau 4X1 ditambah 3X2 kurang lebih sama dengan 120. Nah, jadi ini adalah constraint kita atau pembatas kita. Nah, jadi intinya adalah bagaimana ketika Anda bisa mendapatkan nilai solusi atau grafik seperti ini, untuk visible ini. Nah, jadi Anda bisa bikin kan seperti ini kan mudah. Misalnya kita di sini ada 2 aksis X sama Y. X-nya adalah kita ada X1 dan X2 gitu. Jadi kita bisa gambar. Nah, misalnya di sini ada pembatas jumlah kerja, tenaga kerjanya. Kan dari dia 40 maksimal ya. Dan Anda bisa bikin dari 0 tuh. Kan tadi ada 20-an. Nah, nanti Anda bisa bikin garis straight. Nah, berarti ini area untuk pembatasan jumlah tenaga kerja. Kan mudah ya. Terus yang kedua, nah di sini dari 30 sampai 30-an di sini ini adalah pembatasan jumlah material. Kalau Anda ingat tadi ya, kan ada jumlah material yang harus kita bikin. Ada jumlah material yang harus kita butuhkan. Berarti ini adalah batasan jumlah materialnya. Nah, berarti kita sudah ada 2 area nih. Area pertama untuk dia jumlah tenaga kerja, dan area kedua untuk pembatasan jumlah materialnya besarnya berapa. Nah, jadi kita dapatlah solusinya di sini. Daerah visible-nya di sini. Karena dia mencakupi informasi yang ada di 2 ini gitu. Kan nggak mungkin dia lewatin di sini. Nggak mungkin. Karena kenapa? Karena kan jumlah materialnya tuh batasan di sini ya. Batasan di sini sekitar 20-an tuh. Jadi kan nggak mungkin dia ada berada di area ini. Nah, berarti area yang memungkinkan adalah area yang dari sini sampai sini. Nah, ini kan nggak mungkin karena dia melewati gitu. Jadi ini adalah area penyelesaian kita. Jadi bisa saya gambar seperti ini. Jadi ini adalah daerah solusi yang visible gitu. Atau daerah solusi yang memungkinkan Anda untuk memenuhi berapa banyak MUK, berapa banyak jumlah mangkok yang Anda bisa produksikan. Nah, jadi ini namanya solusi integer gitu. Jadi Anda mungkin bisa selesaikan mungkin di 2, 4, 6 dan seterusnya sampai ke 24. Jadi ini adalah daerah solusi kita. Jadi nanti kalau ada pertanyaan di soal, gambarlah daerah penyelesaian. Kan segampang ini sebenarnya gitu. Jadi jangan panik. Jadi nanti Anda bisa gambar seperti ini. Jadi Anda dapat gitu daerah penyelesaian itu seperti apa. Nah, di sini daerah penyelesaiannya kalau nanti Anda selesaikan tadi persamaannya ya. Itu kan mudah itu. Nah, di sini misalnya untuk Z-nya 1000, berarti ada X1-nya 20, X2-nya 0. Berarti kita bisa produksikan sebanyak X1 itu 20 produk, X2-nya 0. Atau di sini daerah Z-nya yang maksimal, misalnya Anda bisa untung sebesar 1.360 dengan catatan memproduksi X1-nya 24 dan X2-nya 8. Itu juga Anda bisa pilih.
Di sini kan rugi ya kalau Anda bikin ini, X1-nya 30, X2-nya 0 gitu. Jadi kan rugi. Nah, jadi kalau ditanya berapa jumlah MUP yang harus diproduksi, berapa jumlah mangkok yang diproduksi, ya Anda sudah bisa jawab itu. Patek satunya 24 dan S2-nya ada 8. Jadi inilah cost kita sebesar sekian gitu untuk keuntungannya. Nah, jadi ini adalah daerah penyelesaiannya. Gimana? Mudah? Perlu saya ulang? Mudah ya? Oke, syukurlah. Pak, izin, Pak. Silakan Mas Gunawan. Itu kalau misalkan cari keuntungan maksimal itu memang seringnya akan di perpotongan itu ya Pak ya, antara dua fungsi itu ya. Iya Mas, betul. Umumnya kan begitu ya. Karena dia nggak bisa dari sini Mas, gitu. Karena kan buka informasi kita gitu kan cuma 20 tadi concern kita ya di soal. Gitu. Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada saya lanjut ke komputasinya nih. Lanjut ya. Nah, yang kedua di sini nanti ada link yang nanti Anda bisa baca ya. Di sini ada apa namanya permasalahan, ini cukup menarik gitu. Jadi saya jelaskan dulu. Ini intinya adalah bagaimana ketika seorang manajer diminta oleh data science untuk memetakan kira-kira mana daerah yang potensial untuk ketika dia kirimkan ke produk itu. Nah, maksudnya adalah titik mana yang paling optimum ketika harus dijadikan pusat untuk mengirimkan paket ke daerah A, B, C, dan D. Nah, saya bacakan dulu soalnya. Nah, misalnya di sini. Jadi di sini ada dua variabel gitu. Misalnya kita awali dengan misalnya kita ada customer C1 sampai N. Jadi ini nanti tergantung Anda gantinya berapa. Misalnya Anda anggap ada 100 customer, ada 200, 1000 dan seterusnya Anda bisa ganti gitu. Jadi kita misalnya anggaplah kita ada himpunan C ini adalah customer dari 1 sampai N. Nah, yang kedua, kita ada warehouse atau disebut dengan W. Jadi 1 sampai M. Nah, jadi ini kan bergantung kepada berapa banyak yang kita bisa bangun ya. Gitu. Jadi kalau semakin sedikit, ya mungkin nggak optimal untuk Anda gunakan di bisnis gitu, karena mungkin akan kelimpungan untuk mendistribusikan barang. Atau kebanyakan, kalau kebanyakan ya nanti eman juga gitu, kalau customer-nya sedikit gitu. Jadi kan serba dilema ya. Jadi nanti Anda bisa menentukan mana optimalnya ketika customer-nya berapa banyak dan juga berapa banyak warehouse yang Anda bisa gunakan. Nah, tentu di sini ada fungsi minimum. Mengapa harus minimum? Ya, di sini kan ada transfer cost gitu. Karena kita ingin meminimumkan cost ketika dikirim dari warehouse ke customer. Maka di sini ada fungsinya adalah minimum. Jadi kita ingin meminimumkan fungsi transport dan mengecilkan juga fungsi dari fixed cost gitu. Jadi kan cost totalnya kan tentu ditambah jumlah cost dari transport ditambah juga dengan fixed cost-nya. Nah, ini kan beban dari industri ya yang harus kita selesaikan itu. Nah, kayak di sini akan kita gunakan integer juga bisa gitu. Jadi tentu masalahnya adalah bagaimana ketika Anda menemukan XIJ di sini gitu. Berapa banyak observasinya? Itu bergerak dari 1 sampai N. Tuh, jadi sampai sampai nilai N tak terbatas positif gitu. Jadi ini bergerak dari I sama 1 sampai N. Nah, jadi di sini Anda bisa bikin dengan asumsinya adalah XIJ-nya lebih kurang dari sama dengan YJ gitu. Karena tentu nilai XIJ ini kan nggak mungkin lebih besar dari fixed cost ya. Nah, kita kan nggak mau transport cost kita lebih besar dari fixed cost tuh. Jadi kita bisa bikin concern bahwa atau asumsikan bahwa uang transportasi kita harus kurang atau sama dengan dari nilai fixed cost kita gitu. Ini kan bahaya kalau transport cost kita lebih besar daripada fixed cost ya. Jadi ini adalah fungsi atau concern kita yang pertama. Nah, di sini tentu ini cuma ada himpunannya doang karena kan bersifat integer tadi. Mengapa harus integer ya? Tadi kan kita ada dua variabel yang masuk sama cost kan. Nah, di sini ada integer gitu, elemennya adalah 0 dan 1 dan seterusnya. Nah, jadi nanti Anda bisa bikin kode seperti ini. Nah, jadi saya terangkan satu-satu dulu. Jadi di sini di perintah R ini ada namanya set.sid 1, 2, 3, 4. Ini untuk membangun simulasi gitu. Nah, jadi kalau nanti Anda belajar mungkin ada beberapa khusus sudah tahu tentang Monte Carlo ya, Monte Carlo simulation gitu. Jadi sebelum kita membentuk simulasi, kita harus membangkitkan data random dulu gitu. Jadi kita bisa bangkitkan data random. Nah, misalnya di sini perintahnya set.sid ini untuk membangkitkan data random. Nah, misalnya di sini anggaplah di sini ada grid size-nya sebanyak 1000 observasi dan saya anggap di sini ada n-nya adalah 100 gitu.
Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk bikin kotak seperti ini. Nah, jadi ini kotaknya nanti. Ini namanya kotak observasi kita ya. Nah, ini ukurannya gridnya 1000. Nah, tapi ini ada titik-titiknya sebanyak 100 observasi. Nah, itu tujuannya yang pertama. Jadi coding line pertama untuk membuat gambar seperti ini, gridnya sebanyak 1000 yang bisa dipetakan sebanyak 100 observasi. Gitu. Nah, terus yang kedua, di sini ada coding juga. Jadi, dijelaskan bahwa warehouse-nya ini akan ditentukan sebagai random gitu. Karena kan beda ya kalau nanti mungkin kalau Anda ada kasus yang mungkin dia lokasi sudah tetap gitu. Nanti saya ada paper tentang itu, nanti Anda bisa baca. Misalnya begini. Misalnya nanti anggaplah apa namanya? Jasa ekspedisi gitu. Jasa ekspedisi di kota A, lokasinya di jalan A gitu. Nah, terus nanti kita bisa lihat bagaimana ketika banyaknya populasi di daerah A tersebut gitu. Nah, jadi kita bisa melihat juga demikian. Tapi kalau di kasus ini kan karena dia tidak ada set latitude longitude secara spesifik ya. Nah, jadi di sini kita bisa randomkan dulu. Jadi tadi gambar yang titik-titik hitam itu tersebar secara random. Jadi ini tersebar secara random. Nah, nanti beda cerita kalau ternyata di soal nanti ada titiknya pas gitu. Misalnya di daerah ini, nanti ada latitude sama longitude-nya. Nah, itu kan spasial. Itu kita bisa setkan. Tapi kalau ini contoh yang kita gunakan, dia misalnya secara random. Untuk kita bikinkan dulu. Terus, di sini dijelaskan ya, the fixed cost, the warehouse are randomly generated as well with the mean cost of 10,000 gitu. Jadi di sini sama, kita simulasi dulu. Ketika cost-nya adalah 10.000, kira-kira bagaimana yang kita bisa dapatkan gitu. Sama seperti soal tadi ya, yang apa namanya, yang mangkok dengan gelas tadi itu. Sama lah, misalnya di sini ada cost-nya 10.000, berapa banyak yang bisa kita optimalkan gitu. Nah, di sini contohnya misalnya dibikin 20 gitu. Jadi kita bisanya M-nya 20 di sini. Jadi ini bisa kita runningkan. Jadi di sini perintahnya warehouse location. Nah, jadi kita menetapkan sebanyak 20 titik M ini itu di sebaran yang gridnya 1000 tadi. Jadi itu tujuannya gitu. Jadi kita bisa simulasikan tadi bangkitnya 100 dot, terus kita bisa misalkan kita 20 warehouse gitu. Jadi bagaimana ketika 20 warehouse ini bisa mencakupi 100 observasi gitu. Jadi Anda bisa gunakan perintah ini di running di R. Nah, nanti kita akan dapat fixed cost. Nah, jadi di sini ada informasi fixed cost-nya, ada 9.000, 6.000, 20.000, 13.000 dan seterusnya. Nah, jadi karena tujuannya untuk meminimumkan cost, tentu Anda harus cari mana yang paling terkecil gitu. Nah, nanti kalau Anda running di sini ada yang terkecil ada 259. Berarti ini yang paling optimal dibandingkan yang lain lokasinya. Jadi kita sudah dapat fixed cost-nya. Kita runningkan. Nah, yang kedua, next step is to build a function that takes a customer and a warehouse and returns the transport cost. Nah, jadi tentu kan selain kalau Anda ingat tentang dynamic programming, kan ada lokasi berangkat ya. Misalnya lokasi A ke lokasi ke B, kan nggak mungkin dia tetap di B terus, dia harus kembali ke lokasi A gitu. Nah, jadi sama. Jadi kita harus bikin juga return the transport cost-nya sebesar apa gitu. Nanti Anda bisa menghitung fungsi ini, karena tadi lihat di atas ya, dia ada dua observasi I dan J. Nah, maka di sini ada fungsinya adalah I dan J. Jadi setiap setiap informasi di customer ini pada lokasi ke I, gitu. Nah, kita dapat informasi warehouse itu pada lokasi yang ke J. Jadi I ini melabelkan untuk customer dan J ini melabelkan untuk si warehouse itu. Kalau Anda ingat yang di atas tadi, itu X, I, J tadi kan harus satu-satu. Nah, terus di sini ada perhitungannya. Jadi kita akarkan itu. Jadi customer ke X dikurang si warehouse ini, terus kita kuadratkan tuh, ditambahkan nilai customer Y dikurang warehouse Y dipadatkan. Nah, jadi kita akan dapatlah informasi di transport cost tadi berapa banyak. Nah, nanti kita akan dapatlah informasi di transport cost-nya sebanyak 302. Nah, jadi ini adalah cost-nya kita bisa dapatkan. Nah, terus yang keempat, jadi kita ingin memetakan tadi gambar yang tadi itu, bagaimana lokasinya antara si garis si X tadi dan juga bagaimana Y tadi itu. Nanti Anda bisa runningkan ini gunakan library Ggplot. Nanti kita akan dapat seperti yang saya jelaskan. Gridnya 1000, jadi sini ada 100 observasi. Kalau Anda hitung ya, ini ada 100 observasi. Dan kita ada warehouse sebanyak 20 gitu. Jadi kita bisa lihat nanti bagaimana pemetaannya. Secara logika, saya gambar dulu. Secara logika, tentu ini akan dekat ya. Ini bakal dekat, 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 dan ini juga ke sini. Kan nggak mungkin si ini bisa dipetakan ke ujung sini. Ini nggak mungkin gitu. Karena kenapa? Di sini ada warehouse.
Berarti ini paling dekat di sini. Nah, itu tujuannya dioptimasi. Jadi kita bisa memetakan mana yang sekiranya ketika kita ada si warehouse ini, nah apakah sudah tepat apa belum untuk kita petakan ke customer kita di sini. Nah, jadi ini salah satu tujuan menarik di integer programming, gitu, di riset operasi. Nah, tapi nanti kalau Anda kebanyakan segitiga di sini, ya mungkin nanti bakal banyak cost ya. Jadi kan di sini kalau 20 aja itu udah cukup memberatkan sebenarnya itu. Bagaimana ketika Anda gunakan segitiga ini ada 50, itu kan nggak efisien. Kecuali Anda tambahkan nilai dot ini. Misalnya nanti Anda lebarkan ini ya, misalnya sampai 10.000 grid itu. 10.000 grid, misalnya nanti Anda pakai observasi ini, misalnya Anda pakai di sini ada 500 lah. Itu. Enggak lah kekecilan. Misalnya 2.500 deh. 2.500 gitu. Nah, nanti Anda bisa cari berapa banyak segitiga ini optimal untuk Anda petakan. Itu juga salah satu topik yang menarik gitu. Nah, ini saya lanjut dulu. Nah, di sini bagaimana untuk menghitungnya? Nah, di sini kita gunakan library tentang optimasi itu dua ini, OMPR dan juga Marketer. Nah, ini adalah optimasi yang package VR Anda bisa gunakan gitu. Nah, ini saya bilang tadi kan kalau Anda ingat kan kalau di fungsi integer itu ada 3 model ya. Kan saya sudah bilang yang paling familiar digunakan adalah MIP model gitu. Nah, dibandingkan yang zero tadi. Jadi kita bisa gunakan MIP model ini untuk analisis. Nanti bagaimana ketika Anda bisa tahu penggunaan ini, Anda lihat di library ini, nanti ada di PDF manualnya gitu. Jadi nanti ada beberapa parameter Anda bisa ganti gitu. Nah, nanti Anda bisa ganti-ganti di sana. Di library Anda baca dulu di library ini informasi apa yang mencakupi di sana. Dan nanti Anda bisa ganti parameternya. Nah, jadi di sini yang pertama, jadi kita harus meng-assign dulu. Kita harus meng-assign dulu untuk warehouse yang ke J. Di sini kita add variable X1J, yaitu jalan dari I1 sampai N. Sampai-nya berapa banyak tadi ikuti kita, kalau kita gunakan 1000 berarti 1000 gitu. J-nya 1 sampai M. Nah, ini kan M-nya tadi kan mengikuti berapa banyak warehouse ya. Nah, jadi sama nanti kita bisa bikin plotting demikian. Yang kedua, kita bisa membangun si J ini dibangunkan dengan si binary tadi itu. Dengan jaraknya adalah J-nya adalah 1 sampai M. Nah, jadi ini informasi di YJ kita. Kenapa harus ada X sama Y? Karena kan dia 2 aksis ya, X sama Y nih. Garis X sama Y. Jadi kan kita harus petakan kira-kira mana yang optimal gitu. Karena kan dia 2 dimensi. Maka di sini ada X sama Y. Nah, di sini ada informasi yang ketiga, yaitu fungsi objektifnya. Ini yang rumus di atas ya. Jadi pertambahan dari transfer cost itu dikalikan XIJ-nya jaraknya, yaitu jaraknya adalah dari I 1 sampai N, berapa banyak observasi kita. Nah, J-nya dari 1 sampai M, berapa banyak tadi untuk warehouse kita gitu. Nah, jadi kita bisa pertambahkan atau sum express-nya dari fixed cost dari J dikalikan YJ. Nah, J ini adalah 1 sampai M. Nah, ini hati-hati di sini. Jadi yang tanda kutip ini yang Anda bisa ganti sebenarnya. Jadi nanti kalau ada soal misalnya maksimum kan, Anda jangan gunakan minimum itu, saya salahkan. Jadi Anda gantikan nilai max di sini. Itu karena tujuan kita akan meminimumkan cost ya. Jadi di sini kita cari min. Nanti kita gunakan di sini adalah fungsi minimum. Yang ketiga, every customer needs to be assigned to our house. Nah, jadi tentu ya, setiap customer ini kan harus di-assign ya. Kan customer namanya. Ini kan customer nih, ini kan warehouse. Nah, jadi kita harus di-assign kira-kira warehouse mana nih yang dekat ke customer untuk dilayani gitu. Atau ketika dia tinggal di daerah ini, dia harus kemana kalau dia harus ngirim barang gitu. Atau dia harus ke toko mana gitu ketika dia ingin mengirimkan paket. Nah, tentu kan itu masalah. Nah, makanya kita harus selesaikan masalah tersebut. Nah, kita gunakan constraint ini. Add constraint XIJ, YJ, I sama 1, jangan sampai N, berapa banyak observasi kita, dan berapa banyak M kita, atau berapa banyak tadi fungsi warehouse kita gitu. Nah, jadi di sini kita bisa dapatnya informasinya, modenya constraint-nya ada 2100. Nah, ini constraint kita. Nah, untuk menyelesaikan model, nanti Anda bisa gunakan library yang ketiga. Tadi kan gambar yang pertama kan untuk definisi fungsi dulu. Coding kedua dia untuk memetakan dulu daerah mana yang paling optimal gitu. Nah, yang ketiga kita bisa selesaikan masalahnya. Nah, di sini kita bisa gunakan ROI, package ROI yang nanti Anda gunakan. Library-nya adalah OMPR.ROI, library-nya. Terus yang kedua adalah library ini untuk memetakan, ini library untuk memetakan ya, ROI.login.glpk. Nah, ini untuk memetakan. Nanti Anda running, nanti kita akan dapatlah ini fungsinya untuk Anda gunakan tuh.
Nah, jadi kita dapat tadi, berarti di situ kita dapat fungsi objektifnya itu sebesar 33.200-an gitu. Nanti ada di sini. Nanti Anda dapatkan di sini. Saya bacakan dulu. Di sini nanti ada apa namanya outputnya, itu GLPK simplex optimizer itu. Nanti di sini ada berapa banyak observasinya, dirunningkan tuh 2100 observasi, iterasi maksud saya. Nanti di sini kita dapatkan nilai optimumnya berapa. Nanti kalau udah berhenti di sini, nah berarti dia sudah optimal tuh. Berarti itu sudah paling kecil lah nilainya gitu. Jadi nanti mungkin Anda mungkin nanti beberapa komputer beda ya. Ada yang sampai 100, ada yang sampai 200 itu. Ada yang sampai 1000, 2000 itu tergantung bagaimana RAM Anda nanti untuk dirunningkan. Karena itu salah satu art dari data science tuh, bagaimana merunningkannya. Nah, jadi di sini kita sudah dapat fungsi objektifnya sebanyak 33.000 sekian. Nah, jadi kita ingin melihat atau kita pengen mengesah gitu. Bagaimana fungsi plotnya? Nanti Anda tinggal runningkan aja gambar ini, plot yang ini. Jadi ini adalah plot untuk merunningkan. Nah, jadi kalau seperti ini, jadi kita bisa lihat sebenarnya 5 warehouse itu sudah cukup. Oh sorry, 4 itu sudah cukup tuh. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kalau Anda bikin 20, sia-sia gitu. Berarti cost-nya semakin banyak gitu. Berarti yang apa namanya di sini itu sia-sia. Berarti nggak cukup oke lah untuk digunakan. Ini juga nggak cukup oke gitu. Ini nggak cukup oke. Jadi yang oke cuma di sini, dan di sini. Nah, jadi si warehouse ini dia bisa mencakupi 32 observasi. Nah, di warehouse ini dia bisa mencakupi 20 observasi atau 20 customer. Nah, di sini ini bisa dimaksimalkan sebanyak 19 customer untuk dilayani. Atau di sini dia sebanyak 29 customer. Nah, informasi apa yang bisa Anda dapatkan di sini? Yang pertama ya, kalau menurut saya, di sini kan ada customer-nya 32. Tentu, ketika nanti Anda ada SDM di sana, untuk Anda pekerjakan, ya tentu Anda harus banyakkan di sini. Karena di sini fixed cost-nya mungkin 6.000, tapi dia bisa banyak customer untuk Anda gunakan. Yang berarti nanti baik lagi, berapa banyak SDM yang bisa Anda kerjakan itu? Apakah 2 orang cukup, 3 orang cukup, dan seterusnya. Nah, itu kan kita breakdown ketika kita sudah di level manajerial ya untuk dapatkan itu. Nah, jadi itu ada tujuannya untuk membangun dari fungsi integer tadi. Jadi setelah dapat ini, kita bisa dapatkan bahwa sebentar. Nah, jadi ini adalah fixed cost kita sebanyak 11.285. Nah, ini dapatnya dari mana? Dari pertambahan ini. 6.800 ditambah 2.400 ditambah 259 ditambah 1.300. Nah, ini adalah fixed cost kita. Jadi kita anggap bahwa sebenarnya 4 warehouse itu sudah cukup untuk mewakili 100 jenis customer yang ada. Dengan jumlah cost-nya adalah 11.285. Nah, jadi itu adalah salah satu penerapan tingkat lanjutnya untuk program dari integer. Ada pertanyaan? Boleh nanya, Pak? Silakan. Pak, tadi maaf saya agak nanya agak mungkin mundur sedikit, Pak. Tadi berarti variabel independennya ada 2 ya, Pak ya? Jarak dan lokasi ya, seperti itu ya? Ya, Pak. Variabelnya di sini kan ada transport sama fixed cost-nya, Mas. Oh, 2 Kalau itu. variabel kita itu ada 2, yaitu customer dan juga warehouse. Oke, customer dan warehouse ya, Pak ya. Kalau jarak sendiri itu enggak jadi. Jaraknya dari mana? Tadi sudah saya bilang, jaraknya di sini kita random. Karena kan di sini nggak ada data latitude longitude, Mas Raharjo. Jadi nanti kalau dia ada data latitude longitude, ya itu udah spesifik, jadi nanti bisa ditambahkan 1 coding di bawah sini juga bisa bikin kalau Mas mau. Gitu. Oh, baik, itu aja. Kemudian tadi yang di gambar terakhir, Pak, hasil tadi yang sisi kanan bawah itu kan ada di fixed cost-nya kan 259, sementara customer-nya 19. Nah, ini apakah sebetulnya yang sisi kanan ini optimal, bisa dikatakan optimal ya kan, dengan fixed cost yang rendah dia customer-nya 19 hampir sama dengan yang atas gitu, Mas? Ini karena kalau saya lihat ya secara gambar, ini tentu dia fixed cost-nya rendah karena kan di sini jaraknya nggak terlalu jauh, Mas, distance-nya. Kita lihat ini kan segitiganya kan ke sini kan dekat ya. Beda sama ini kan ini jauh. Makanya kan kalau dia jauh, berarti kan nanti pertambahan dari ini kan lebih besar, Mas. Betul? Oh, baik. Nah, kalau ini kan dia dekat, tapi kalau di sini tambahkan sini kan jauh. Maka nilainya besar gitu. Oke. Masih, Pak. Oke. Kalian ada pertanyaan? Mudah kan? Oke, Pak. Oke, saya pindah ke kasus yang kedua. Nah, di sini ada yang kedua ya. Ini materi saya S2 kemarin. Ini saya ajarkan juga. Di sini
dari sini aja deh. Di sini ada masalahnya juga. Tadi beda dengan tadi ya. Yang tadi kan kalau dia dalam bentuk soal itu masalahnya. Nah, tapi bagaimana kalau seperti ini? Nah, misalnya di sini sudah dibikin dulu. Misalnya di sini ada max-nya, fungsinya adalah 8x1 ditambah 11x2 ditambah 6x3 ditambah 4x4. Tapi di sini ada constraint atau ada kendalanya. Nah, yang pertama, ketika pertambahan antara x1, x2, x3, dan x4 itu 5x1 dan seterusnya itu kurang lebih dari sama dengan 14 itu. Dan seterusnya. Jadi tujuannya apa? Tujuannya Anda cari dulu berapa banyak x1, berapa banyak x2, berapa banyak x3 dan berapa banyak x4. Ini kan mudah ya, cuma substitusi doang. Nanti kan Anda bisa cari itu. Jadi bagaimana ketika seperti ini? Sama, gampang kok. Nanti di sini codingnya cuma beberapa baris. Nah, jadi di sini ada library yang Anda gunakan itu namanya library lpsolve. Ini ada di R. Nah, di sini kita ada fungsi objektif 8, 11, 6, dan 4. Ini dapatnya dari mana? Nah, ini sama seperti program linear yang sudah saya jelaskan ya. Kemudian nanti ini dapatnya di sini. Karena kan yang kita ingin maksimalkan adalah max-nya ya. Berarti di sini ada 8, terus 11, terus 6, dan 4. Nah, terus yang ketiga, kita harus bikin dulu koefisien constraint-nya. Jadi Anda ingat dulu, ini dalam bentuk matrix. Kita ini dalam bentuk matrix, yaitu 4 kali 3. Jadi kita bisa tulis di sini 582, 582, 7010, 7010, 046, 046, 344, 344. Nah, jadi kita dapatlah si fungsi constraint ini yang kita dapatkan dalam bentuk matriks yang Anda bisa hitungkan. Nah, di sini sama seperti program linear, hati-hati menetapkan kurang dari sama dengan. Nah, Anda lihat dulu di sini. Ini kan dia kurang dari sama dengan ya, berarti Anda harus tulis kurang dari sama dengan dan seterusnya gitu. Jadi kalau nanti dia nilainya sama dengan, nggak mungkin. Atau dia kurang dari, nanti Anda bisa kurang dari, berarti sama dengannya dihapus. Nah, jadi ini kan equality sign tuh. Nanti Anda bisa tulis juga. Nah, di sini ini ada informasi Raghansett coefficient. Ini dapatnya dari mana? Ya tentu di sebelah kanan. Jadi di sini ada 14, 12 dan juga 15. Jadi Anda bisa tulis juga seperti ini. 14, 12 dan 15. Nah, nanti bagaimana mencari nilai Z? Anda runningkan ini. Jadi nanti ini adalah programnya linear programming. Di sini ada informasi, ada maksimumkan, nilai fungsi objektif, nilai fungsi condition, FDIR dan FRHAS. Jadi di sini kan faktornya kan 1/4 data kita gitu. Karena kan di sini kan kalau digabung ini kan 1, 2, 3, 4 ya. Nah, nanti dilihatlah faktornya itu dalam bentuk dalam satu vektor gitu. Jadi ini 1 sampai 4 faktornya. Nah, yang kedua, di sini kita ingin mendapatkan nilai variable final values-nya sebesar apa gitu. Jadi tentu di sini ada informasi maksimum juga, fungsi objektif, Fcon, FDIR, FRHAS gitu. Nah, tapi informasi yang di sini, yang di final Z-nya, kita cari solution-nya. Makanya di sini ada informasi $. Jadi ini memanggil gitu bagaimana solution-nya. Nah, terus di sini ada namanya sensitivities. Jadi bagaimana sensitivity-nya gitu ketika kita modelkan. Nah, sama di sini codingnya cuma diganti doang di sebelah kanan. Di sini ada variabelnya nanti sensitivity, yang Anda bisa panggil, dia dapat. Terus yang kedua kita cari bagaimana koefisiennya. Gitu. Nah, berarti di coding ini kita udah dapat nilai sensitivitas. Berapa nilai sensitivitasnya itu. Nah, terus kemudian di sini ada nilai bagaimana mencari first dual atau constraint-nya gitu dan seterusnya. Jadi nanti kita bisa dapatkan nilainya bagaimana, sebesar apa gitu. Nanti kita panggil nilai duals-nya. Terus yang terakhir tentu di sini ada namanya duals lower dan upper limits. Nah, ini untuk apa? Ini untuk confidence interval. Sebenarnya untuk apa? Agar Anda tahu batasan terbawah dan batasan teratasnya. Jadi misalnya Anda ramalkan besok itu hujan sebanyak 50 mm. Nah, nanti ada confidence intervalnya. Jadi misalnya batasan bawahnya adalah 40, batasan atasnya adalah 60. Berarti ke depannya dia nggak bakal lebih dari 60 dan dia nggak bakal kurang dari 50 gitu. Nah, ketika dia batasannya seperti itu. Jadi kita bisa bikin nanti upper limitnya dan juga down limitnya seperti apa. Nah, ini nanti Anda dapat solusinya, nanti Anda hitung manual juga sama seharusnya ya. Jadi nanti Anda dapatkan constraint 19, di sini ada X1-nya ada 1, X2-nya 1, X3-nya 0, dan X4-nya ada 0. Nanti ketika Anda running ini nanti akan ada output-nya. Nah, jadi di sini ada koefisiennya, sensitivitasnya juga gitu. 0, 0, terus ada 0,001 seterusnya. Nah, nanti kita akan dapat nilai konsennya adalah 0 gitu. Jadi kita akan dapat di sini. Nah,
Jadi berapa banyak nilai yang kita bisa dapatkan di sini antara X1, X2, X3 sampai X4. Ini kan yang kita ingin cari ya. Nanti kita bisa dapatkan nanti bagaimana decision-nya di sini. Itu kita bisa dapat constraint-nya adalah nilai-nilai ini yang X1, X2, X3 dan juga X4. Nah, ini adalah nilai-nilai tadi yang akan kita cari itu. Ketika kita ada informasi adalah 8, 11, 6 dan 4. Jadi ini adalah solusinya. Nah, jadi untuk hari ini, jadi Anda sudah belajar 3 hal. Yang pertama adalah menggambar fungsi tadi ya. Jadi yang pertama tadi Anda sudah menggambar fungsi ini, kan mudah. Terus yang kedua sudah merunningkan tadi codingnya ketika ada simulasi Monte Carlo tadi, itu juga sudah untuk mendapatkan mana yang warehouse-nya optimal. Yang ketiga adalah ketika ada soal di sini, ketika ada soal dalam bentuk persamaan seperti ini itu. Jadi Anda sudah bisa selesaikan sebenarnya. Nah, jadi tiga permasalahan ini adalah resume dari 15 halaman yang ada di buku. Jadi 15 halaman di buku itu sudah Anda pelajari dasarnya itu dari 3 soal ini sebenarnya. Ada pertanyaan? Izin Pak. Silakan Mas Aidil. Pak, yang di coding itu Pak, yang tadi dual values itu saya belum paham Pak, itu untuk apa ya Pak? Dan ya gimana gunanya itu Pak? Misalnya begini Mas, ini kan 3 persamaan. Nah, nanti kalau Mas mau coba satu-satu, nih anggaplah di sini, sebentar ya. Anggaplah di sini persamaan 1. Anggaplah persamaan kedua, persamaan ketiga. Nah, dual values, dia bisa selesaikan satu-satu dulu. Antara 1 sama 2, terserah, mana Mas mau pilih dulu. 2 dan 3, atau 1 dan 2 juga boleh. Gitu. Karena kalau matriks seperti ini kan, ini Mas harus cari dulu eigenvalues-nya ya. Kan rumit ya Mas ya. Jadi kan Mas bisa cari dulu satu-satu dalam 2 persamaan ini. Jadi kan kalau nanti kan masalahnya kan nanti singular matrix kan rumit. Bagaimana nanti ketika mencari eigenvalues-nya ketika matriksnya seperti ini kan juga rumit itu. Nah, jadi di situ bisa diakalkan dengan dual values. Clear? Iya, ya Pak. Oke. Kalian ada pertanyaan? Pak mau nanya Pak. Silakan Mas Iwa. Pak, kalau ini kan serupa sama yang linear yang pertama itu kan Pak? Ya, serupa. Tapi di sini kan dia binarinya adalah 0 dan 1, Mas. Ini maksudnya binarinya ini apaan Pak ya? Ini kalau dia digunakan program integer yang dia ada variabel binarnya gitu. Jadi value-nya itu benar dari 0 sampai 1. Tapi kalau linear programming kan dia nggak ada binar, Mas. Iya, maaf Pak, kalau misalnya di soal ini binarinya buat apaan Pak? Binarnya untuk bikin fungsi tadi. Untuk fungsi di sini, jadi kan ini namanya fungsi apa namanya, kalau Anda lihat sebenarnya ini kan fungsi kontinus sebenarnya ya. Nah, jadi kalau nanti ada soal, kalau dia fungsi kontinus ini, sebenarnya dia bisa dibikin linear programming tapi untuk binary. Begitu. Oh, berarti kita ngelihat kode yang 01 gini, kalau ada 01 gini berarti pakai rumus yang ini gitu Pak? Iya, benar. Oh. Clear ya? Cuman maksud saya konsep bedanya secara konsepnya apa gitu ya Pak ya? Oh, kalau ada soal ini sebenarnya nggak tergambar sih. Tapi ini kan cuma kondisi ya. Jadi kan sebenarnya di sini kan dia mencakupi bahwa si elemen X1 ini, X2 ini kan elemen namanya ya. Dia berada di himpunan 0 sampai 1. Sebenarnya dia nggak tergambar, kenapa demikian. Tapi kalau ada soal pertama kan dia tergambar ya. Kenapa harus 0 dan 1? Kalau yang pertama kan karena dia produk antara mux sama gelas tadi gitu. Clear? Iya, baik Pak. Oke. Sama satu lagi Pak, kalau yang tadi yang R tadi tuh yang sebelum ini yang M, yang ada M-nya itu yang. Oke. Nah, ini berarti kita dari awal udah pakai asumsi gitu Pak ya, asumsi bahwa M-nya 100, terus ini langsung ke bawah semua gitu. Boleh, ini kan sebenarnya nggak ada batasan Mas ya. Mau Mas, ini kan makanya di sini kan continue Mas. Di sini kan soalnya kan nggak ada batasan. C-nya 1 sampai N. Terserah, kecuali nanti kalau di soal saya bikin C-nya 1 sampai 10. Berarti kan udah saklek di sini kan N-nya 10 ya, nggak boleh dari 100. Tapi kalau di sini sampai titik N kan dia continue. Berarti terserah sampai berapapun dia. Berarti kita masukin terserah suka hati kita gitu aja Mas, 100 ya, kita masukin 100. Boleh, pas simulasi Mas. Oke. Clear ya? Kalau clear isinya ada soal individu, kita bisa cari, saya jelaskan dulu. Kan mudah sebenarnya. Sebenarnya ini jawabannya sama seperti slide tadi. Nah, saya jelaskan dulu di sini. Pemilihan dengan variabel linear. Jadi variabel linear 0 apabila kondisi tidak dapat dipenuhi, dengan linear 1 apabila kondisi dapat dipenuhi. Nah, misalnya di sini anggaplah dia ada namanya project Jarvis. Nah, di sini ada project A dan project B.
Project A adalah 5 miliar profitnya, tapi dia lampernya 7 hari. Nah, profit yang kedua, project B, dia 7 miliar, tapi dia banyak 11 hari. Nanti Anda cari bagaimana yang bisa diselesaikan di sana. Digambarkan dengan tadi ya. Nah, ini saya tulis modelnya. Di sini ada 3 model. Nah, yang pertama kan kita udah dapat nih variabel keputusannya. Jadi sini X1-nya lebih nilai 1 apabila proyeknya dipilih A dan nilai 0 apabila tidak. Nanti Anda bisa bikin di sini fungsinya adalah 5X1 tambah 7X2. Kita maksimalkan gitu. Ada fungsi tujuannya dan kita bisa dapat constraint-nya sebesar apa itu. Ini 7X1 ditambah 11X2 nilainya kurang lebih sama dengan 12. Kan tadi kan 12 hari maksimalnya. Nanti Anda gambarkan seperti ini. Kan mudah ya. Carilah nilai visible-nya sebesar apa. Itu soal individu yang bisa Anda kerjakan. Mudah kan? Seterusnya 15 menit ke depan bisa selesai nih. Tapi saya kasih minggu depan dikumpulkan lah, nggak apa-apa. Jadi soalnya sama seperti ini, cuma beda angka doang. Jadi nanti Anda harus gambar mana daerah yang dipetakan dia optimal gitu. Ada pertanyaan? Pak, tuh kalau yang titik-titik biru itu berapa yang banyak? Iya, yang ini. Tapi yang di dalam ini Pak, yang kecil-kecil yang banyak nih. Ini? Iya. Oh, ini cuma gambar-gambar saya doang kok, Mas. Biar memahami aja. Oh iya, baik Pak. Oke. Mudah kan? Mudah kok. Ini soal SBMPTN sebenarnya. Ada Pak Rezi, masalah lain? Silakan. Tadi kenapa kok jadi ada 2 ya yang untuk produk yang kedua tadi? Mohon maaf. Yang mana tuh? Yang soal terakhir tuh, Pak. Yang ini? Soal ini kan 5A tambah 7B gitu ya sebenarnya ya untuk profitnya. Maksudnya saya nggak paham maksud Bapak apa. Ya, ini Pak. Memasukkan profit project ini kan maksimalnya 5 kali 1 ditambah 7 kali 2. Saya jadi bingung kenapa yang 7-nya itu dikali 2 itu, kalau yang 5 kan memang X1 bernilai 1 apabila proyek. Kalau yang 7 kali 2 mana 7 kali 2, Pak? Oh, itu X ya. Mohon maaf. Saya kali 2. Nggak apa-apa. Di sini kan saya udah bikin. Di sini kan ada dua variabel yang saya bilang tadi. X1 itu ada proyek A, dan X2 adalah proyek B. Ya mohon maaf. Kali 1 kali X. Ya mohon maaf Pak Rezi. Yang ada pertanyaan? Mas Rezi, saya mau tanya. Untuk yang binary itu saya masih kurang paham nih. Tadi kan kalau yang MOOC sama mangkuk jelas nih, kita profit MOOC-nya berapa, mangkuk berapa kita dapat yang maksimum. Nah, kalau yang mix tadi ada warehouse, ada klien. Nah, terus tapi 01-nya itu apa? Dan yang di sini juga nih. Nanti Mbak, misalnya terserah. Jadi kalau misalnya di sini nih aku udah nemu nih Pak Rezi, misalnya yang maksimum perpaduan kalau kemarin tadi kan perpaduan MOOC sama perpaduan mangkok. Nah kalau ini kan proyeknya kan kita kan nggak bisa memadukan ya. Proyek ini? Iya, itu kan nggak bisa kita paduin kan. Makanya coba dicari tahu jawabannya bagaimana. Kan tugas saya bilang tadi. Oh iya. Kalau saya kasih tahu jawabannya selesai berarti. Mana hari ini? 01-nya itu silakan dipikirkan. Oke, udah. Kan tugas, makanya saya bilang tugas. Menarik kok. Jadi nanti walaupun Mbak Arin bukan di kelas ini, mungkin bisa diselesaikan Mbak ya. Buat kuis-kuisan kok. Kalau saya kasih tahu tadi jawabannya selesai itu sebenarnya. Nah, itu masalahnya sebenarnya. Kalau Anda ngeh sebenarnya ya, itu udah dipancing sama Mbak Arin itu. Yang lainnya pertanyaan? Mas Rezi izin nanya. Silakan Mas Wahyu. Itu tadi constraint-nya cuma 1, berarti garis kalau digambar garisnya cuma 1 ya? Constraint cuma 1 ini? Yang soal ya, yang soal tugas individu. Betul. Gambar cuma 1. Kalau constraint 2 berarti gambarnya ada 2. Atau nanti ada 2 garis. Ya kalau ditumpuk juga boleh kok. Karena saya malas aja sebenarnya. Berarti kalau misalkan constraint-nya 1, garisnya cuma 1, kita nggak ketemu titik potong untuk masukkan nilai Z-nya nanti ya? Betul. Kalau cuma 1 nggak bisa cari nilai apa daerah visible-nya. Nanti kan makanya di soal kan, kalau ingat di soal-soal dulu kan ada jawabnya. Apakah gambar ini memiliki daerah pemetaan itu?
Kalau ada berarti gambar, kalau tidak berarti jelaskan. Berarti gambar tersebut, daerah tersebut tidak memiliki solusi gitu. Jadi kan sebenarnya kan solusi itu kan ada nilai dan ada tidak sebenarnya. Oke, baik. Terima kasih. Clear ya? Pak, maaf mau tanya. Apa namanya? Kalau yang tadi solusi integer itu nggak bisa dihasilkan dalam R ya? Bisa? Bisa. Iya, codingnya ada kok tadi saya kasih ya. Bukan yang gambar ininya, yang bagian yang di arsirnya itu. Ada. Udah lihat ada juga Mas, yang di linear programming itu kan ada gambarnya tuh. Saya kasih 2 coding loh, Python sama R. Ya, sip-sip Pak. Ya, coba ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, bisa lanjutkan tarawihnya. Sekian, kita lanjutkan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.